Indra Nurwahyu. Saya dari program studi PGSD Universitas Jember. Kali ini saya akan membahas tema 2, subtema 3, pembelajaran 5. Yuk kita bersama-sama simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robbah, wabil islami dinah, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati gambar dan teks yang dibacakan oleh guru, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Yang kedua adalah dengan mengamati contoh yang diberikan guru, siswa mampu memahami cara mengubah pecahan ke persen dan sebaliknya, persen ke pecahan biasa dengan cermat. Yang ketiga adalah dengan mengamati contoh yang diberikan guru, siswa mampu memahami tempo dan tinggi rendah nada dalam menyanyikan lagu Kring-kring ada sepeda dengan tempo dan nada yang tepat. Yang keempat adalah dengan mengamati contoh yang diberikan guru, siswa mampu menyanyikan lagu Kring-kring ada sepeda dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih banyak tentang singkong. Apakah anak-anak mengetahui berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong yang berada di tempat tinggalmu? Nah, di sini ada gambar olahan singkong yang bisa kita masak sehari-hari anak-anak. Ini dia. Jadi, singkong ini dapat kita jadikan sumber makanan pokok kita. Untuk singkong ini dapat diolah berbagai macam masakan loh anak-anak. Yang pertama ada singkong rebus. Singkong rebus adalah singkong yang disajikan dengan cara direbus dengan air. Singkong pertama-tama dikupas, kemudian direbus sampai matang. Bisa juga diolah menjadi keripik singkong. Keripik singkong dibuat dengan cara memotong singkong tipis-tipis, kemudian digoreng dan diberi bumbu penyedap. Lalu bisa diolah juga menjadi getuk. Getuk dibuat dari singkong rebus yang dihaluskan, kemudian diberi gula merah dan ditaburi dengan parutan kelapa. Bisa juga dibuat menjadi singkong crispy. Singkong crispy adalah singkong goreng yang diolah dengan cara modern. Lalu anak-anak juga bisa mengolah singkong menjadi singkong goreng. Singkong goreng dibuat dengan cara menggoreng singkong dengan ditambah bumbu penyedap. Lalu kalian juga bisa mengolah menjadi singkong bakar. Singkong bakar merupakan olahan singkong yang dibuat dengan cara membenamkan singkong dalam bara api. Bisa juga dibuat tape singkong. Tape singkong ini dibuat dengan cara menambahkan ragi pada singkong yang sudah dikukus. Yang mula-mula singkong itu keras, kemudian berubah menjadi lembut setelah dijadikan tape. Lalu bisa juga diolah menjadi combro. Combro ini adalah makanan olahan dari parutan singkong yang diberi bahan oncom dan bumbu lainnya kemudian digoreng. Ada juga misro. Misro merupakan versi manis dari combro karena di dalamnya diberi gula merah. Lalu juga ada kue mata roda. Ada yang tahu nggak kue mata roda itu apa? Kue mata roda merupakan olahan parutan singkong yang digunakan untuk membungkus pisang. Nah anak-anak, itu tadi
tadi merupakan olahan-olahan dari sumber daya alam, yaitu singkong. Singkong merupakan makanan yang kaya dengan karbohidrat. Terdapat kandungan gizi di dalamnya, seperti protein, kalsium, vitamin C, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Nah, karena banyak kandungan gizi di dalamnya, jadi singkong sangat baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber makanan yang kaya serat dan karbohidrat, namun sangat miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong loh. Hampir semua bagian pohon singkong dapat dimanfaatkan loh, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan tepung tapioka. Daunnya itu biasanya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian kulitnya dijadikan sebagai makanan ternak. Nah, singkong ini bisa sebagai pengganti beras loh. Selain juga dapat dijadikan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali olahan-olahan yang terbuat dari bahan baku singkong. Nah, yang Ibu ceritakan sebelumnya itu merupakan olahan-olahan yang terbuat dari singkong loh. Hasil olahan singkong bisa menjadi mata pencaharian bagi sebagian orang, mulai dari bentuk usaha kecil, pabrik, dan industri rumahan. Singkong adalah sumber daya alam yang sangat baik untuk dikonsumsi. Anak-anak, apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut? Di sini, Ibu Sevin sangat setuju karena singkong selain murah, namun singkong juga memiliki banyak kandungan gizi di dalamnya, seperti protein, kalsium, vitamin C, fosfor, lemak, zat besi, kalori, dan vitamin B1 di dalamnya. Singkong dijadikan salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Selain itu, singkong juga dapat dijadikan masakan olahan seperti keripik singkong, getuk, donat, dan lain-lain. Apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Nah, tadi anak-anak kan sudah tahu ya, hasil olahan singkong itu apa saja? Ada getuk, combro, donat, tape, singkong goreng, dan masih banyak lagi masakan-masakan yang dari olahan singkong. Singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, ya karena olahan-olahan masakan yang sudah tadi kita sebutkan seperti getuk, donat, tape, dan lain-lain itu bisa menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, maupun pabrik. Tahukah kamu bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang biasa dikenal dengan sebutan bioetanol. Wah, ternyata singkong juga bisa dijadikan sebagai bahan bakar alternatif. Bahkan bisa menghemat bahan bakar sekitar 1/5 atau 20%. Penggunaan energi alternatif dari singkong atau bioetanol dapat bahan bakar 1/5 atau 20%. Apakah kamu tahu cara mengubah pecahan jadi persen dari pernyataan tersebut? Ayo kita diskusikan lebih lanjut. Kali ini Ibu akan mengajarkan 3 cara mengubah pecahan biasa ke persen dan sebaliknya. Ayo anak-anak diperhatikan ya, agar kalian semua paham. Oke, kita mulai ke cara yang pertama. Di sini sudah ada soal. Yang pertama yaitu 3/4 sama dengan titik-titik-titik persen. Ibu jelaskan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan persen.
Jadi persen itu adalah per 100. Cara yang pertama, kita akan mengalihkan pecahan ini dengan persen atau per 100. Caranya, kita tulis 3/4 dikalikan, karena persen adalah per 100, jadi dikali 100%. Sama dengan 3 dikali 100, yaitu 300 per penyebutnya 4. 300 dibagi 4 sama dengan 75. Maka 3/4 sama dengan 75%. Itu tadi cara yang pertama. Kita lanjutkan ke cara yang kedua. Soalnya yaitu 3/25 sama dengan titik-titik-titik persen. Cara yang kedua ini kita akan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, yang hasilnya adalah 100. Kita lihat dari penyebutnya dulu. Persen artinya per 100. Maka 25 kita kalikan berapa agar hasilnya 100? Kalikan dengan 4. Jadi pembilang dan penyebut kita sama-sama mengalihkan dengan 4. Kalikan 3 kali 4 12 dan 25 kali 4 100. Maka 3/25 sama dengan 12%. Kita lanjutkan ke cara yang ketiga, soalnya yaitu 4/50 sama dengan titik-titik-titik persen. Ketiga, kita lihat dari sini. Persen artinya per 100. 100 dibagi 50 ya. Kemudian ke atas kalikan dengan 4. Kita tulis di bawah, kita salin dari garis ini 100 dibagi 50, garis ke atas dikali 4. 100 dibagi 50 hasilnya adalah 2. Kemudian dikali 4 sama dengan 8. Maka 4/50 sama dengan 8%. Sebaliknya yaitu kita ubah dari persen ke pecahan biasa. Ini soalnya sudah ada, jadi 62% itu sama dengan titik-titik-titik per titik-titik-titik. Persen itu artinya per 100. Jadi jika kita ubah 62% yaitu 62 per 100. Perhatikan, ini sudah merupakan pecahan biasa. Namun pecahan ini masih bisa disederhanakan kembali. Untuk menyederhanakannya, kita bisa membagi dengan bilangan yang sama. Bisa kita bagi dengan 2. Jadi pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan 2. 22 dibagi 2 hasilnya adalah 31. Dan 100 dibagi 2 adalah 50. Jadi 62% pecahan biasanya menjadi 31/50. Sekarang kita akan menyanyikan syair lagu Kring-kring ada sepeda. Ada yang tahu nggak nih? Kalau tahu, yuk kita nyanyi bersama-sama. Kalau belum tahu, ayo kita belajar menyanyikan lagu Kring-kring ada sepeda. Kring-kring-kring ada sepeda, sepedaku roda 3. Ku dapat dari ayah karena rajin belajar. Tok 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 ada sepatu, sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Kring-kring-kring ada sepeda, sepedaku roda 3. Ku dapat dari ayah karena rajin belajar. Tok 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 ada sepatu, sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Wah, kalian hebat sekali anak-anak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, kalian jangan lupa jaga kesehatan ya, dengan cara sering mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan selalu memakai masker jika keluar rumah. Terima kasih banyak kalian sudah memperhatikan video pembelajaran hari ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.